Jadi dampak goncangan ekonomi dan persiapan pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, apa yang harus dilakukan? Jadi ini disclaimer dulu, pendapat gua pribadi mengenai hal-hal yang terjadi beberapa saat ini. Jadi menurut keterangan dari Central News Agency, Fokus Taiwan Indonesia, Amerika tuh udah meminta China untuk menghentikan balasan kenaikan tarifnya. Jika tidak, maka seluruh barang China yang akan masuk ke Amerika itu bisa dikenakan tarif tambahan sampai dengan 50%. Jadi kalau ditambah seluruh tarifnya yang ada, akan bisa mencapai 104%. Dengan demikian, orang-orang Amerika yang ingin membeli produk dari China itu harus membayar lebih. Jadi respon dari China ditunggu oleh Amerika sampai dengan tanggal 9 April 2025. Lalu menurut pakar ekonomi, adu tarif ini punya beberapa dampak. Yang pertama yaitu akan mengganggu rantai pasokan global. Barang-barang yang diproduksi dari China semakin susah dijual ke Amerika. Ini tentu aja ngaruh banget sama Taiwan. Yang kedua, pergerakan uang di Taiwan itu akan terpengaruh. Para pedagang Amerika mungkin akan nggak lagi ngimpor barang dari China. Nah, kebetulan Taiwan itu sangat bergantung kepada dua kantong ekonomi ini. Dari segi konsumen, karena mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan barang yang relatif murah, akhirnya mereka akan menahan keinginan untuk berbelanja. Jangankan mereka, kita saja kalau membeli barang pasti akan banding-bandingin harga dong, betul nggak? Dan masalahnya, barang yang murah buatan mana? Silakan jawab sendiri ya. Lalu sebenarnya yang paling penting ini nih, apa yang harus dilakukan oleh PMI yang ada di Taiwan? Ini juga disclaimer pendapat gue pribadi ya. Yang pertama yaitu adalah kita harus belajar untuk menahan emosi belanja kepada barang-barang yang sifatnya sekunder atau bukan sebuah keharusan. Dan yang kedua yaitu dalam menahan emosi investasi yang sifatnya itu resiko tinggi. Jadi harus hati-hati ya kalau dapat tawaran. Yang ketiga yaitu dalam menambah investasi yang sifatnya stabil dan likuidasinya itu tinggi atau mudah dicairkan. Yang keempat yaitu adalah memegang mata uang yang daya tahannya itu tinggi.